البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Fatah Al-Qadasi hafizahullahu taala, masuk ke muka surat 35. Auzanul af'ali wal asma'il mujarradah. Wazan-wazan untuk fi'il-fi'il dan isim-isim yang mujarradah. Setelah kita lewati pembahasan mujarradah, yaitu yang tidak ada tambahannya. Baik. Dan memang buku ini dia level berikutnya daripada buku yang disusun oleh Syekhuna Nawas Al-Hindi hafizahullahu taala. Di dalam takdim yang baru dari Syekh Tajun Nuhah, siapa itu? Syekh Abu Bilal, dalam takdim beliau dan memuji punya Syekh Nawas Al-Hindi, beliau mengatakan memang Syekh Nawas ini adalah ahlinya di dalam ilmu sharaf. Cuma di dalam dua buku beliau itu hanya membahas masalah fi'il-fi'il saja, karena memang inilah induknya. Lalu apa? Syekh Abu Bilal menyebutkan ucapan Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya, ini dalam takdimnya. Dan itu alhamdulillah bukunya sudah kita pelajari dulu di Daras Pagi ya, beberapa tahun yang lalu. Adapun yang sekarang ini level berikutnya memang punya Syekh Fatah Qadasi, ini gabungan antara pembahasan fi'il dan isim. Kalau Syekh Nawas tidak membahas masalah al-asma al-mutamakkinah, tapi membahas masalah fi'il. Baik. Kemudian kata beliau awalan al-fi'il. Yang pertama adalah fi'il. Kenapa fi'il itu yang dibahas pertama kali? Karena dialah asalnya menurut para ahli sharaf. Sebelum membahas isim, maka bahas fi'il dulu. Ini nggak masalah, mau ini mau itu dulu. Tapi biasanya memang fi'il dulu. Dalam masalah sharaf. I'lam anna awwalal fi'li sulasil mujarrad la yakunu illa maftuhan. Ketahuilah bahwasanya huruf pertama dari fi'il sulasi mujarrad itu tidak terbentuk kecuali harus di fathah. Dan itu selalu ya. Seperti apa? Kataba atau akala atau syariba, pasti depannya itu di fathah. Wasanihi, adapun huruf kedua imma maftuhun au maksurun au madmum. Huruf kedua boleh jadi di fathah, boleh jadi apa? Maksur di kasrah, au madmum boleh jadi di dhammah. Sampai di sini insyaallah ma'ruf. Yang pertama pasti fathah, yang kedua mungkin salah satu dari tiga harokat tadi. Fa nutijat lana salah satu auzan, maka dihasilkan untuk kita tiga wazan. Yang pertama fa'ala, nahwu daraba wa qa'ada. Juga apa misalkan kataba, depan semuanya fathah. Daraba, qa'ada, akala, tadi apa? Kataba misalkan. Biasanya siswa pelajar yang aktif dia akan kasih contoh yang lain-lain untuk membantu mengingat. Contoh ketiga adalah mungkin apa? Kataba. Contoh keempat apa? Misalkan akala misalkan. Iya betul, jelas. Tidak mungkin kita buat-buat sendiri, tidak boleh buat-buat sendiri. Tapi apa? Sesuai yang kita dengar dan didapatkan di kamus. Itu yang pertama, wazan fa'ala. Yang kedua, fa'ila dengan kasroh. Nahwu alima wa fariha. Juga misalkan apa? Hasiba. Atau apa? Fahima misalkan. Baik. Fariha yafrohu. Dia wazan fa'ila yaf'alu. Tayyib. Itu masdarnya nanti farohun. Iya, farohun masdarnya. Roknya di fathah. Farohan. Enggak, itu salah. Itu masdar. Kalau fi'il madinya wazan fa'ila, fariha. Fariha yafrahu. Seperti dalam Quran apa? Farihal mukhallafuna bimaqa'atihim khilafa Rasulillah. Fariha bukan faroha. Baik, itu yang kedua. Semula fa'ala, sekarang fa'ila. Yang ketiga, fa'ula dengan dhammah. Nahwu syarufa. Hasuna, betul. Aywa. Kabura misalkan. Dan seterusnya. Fa'ula ini enggak terlalu banyak. Yang fa'ala ini yang paling banyak dhahirnya. Yang wazan fa'ula ini tak terlalu banyak. Doroba tadi fa'ala. Iya. Dia menjadi contoh yang paling banyak dipakai untuk yang paling banyak memang wazan fa'ala. Tayyib. Kemudian wal waznani al awwalu wasani
dua wazan yang pertama dan kedua itu berarti apa? Fa'ala dan fa'ila. Minhuma al-muta'addi wa minhuma al-lazim. Ada yang muta'addi yaitu perlu objek, perlu maf'ul bih, dan ada yang lazim tidak perlu maf'ul bih. Baik. Coba kita tengok yang doroba. Doroba muta'addi atau lazim? Doroba artinya memukul. Berarti perlu apa? Maf'ul bih. Berarti apa? Muta'addi. Iya. Kalau qa'ada perlu maf'ul bih atau tidak? Lazim. Iya, dia lazim. Duduk. Loh kan duduk di atas kursi. Kursi ini bukan maf'ul bih, tapi apa? Tapi dia adalah sebagai dzaraf makan nantinya. Jalasa alal kursi, ada ala. Berarti kalau daraba ini contoh yang muta'addi. Kalau ada ini contoh yang lazim. Baik. Tadi contoh yang lain apa? Misalkan akala. Akala ini apa? Lazim atau muta'addi? Lazim. Akala. Makan, akalal khubza, ya muta'addi, perlu maf'ul bih. Baik, berarti akala itu seperti doroba, perlu maf'ul bih. Baik, kemudian yang lain apa tadi? Contoh yang lain? Zahaba perlu, ini lazim atau muta'addi? Perlu. Ayo lazim, itu apa? Tidak perlu maf'ul bih. Baik, kemudian untuk yang wazan fa'ila, contohnya alima. Alima ini perlu maf'ul bih atau tidak? Biasanya dia untuk masuk ke maf'ul bih dia perlu ba. Baik. Alimallahu bi annakum kadza wa kadza. Tapi terkadang ba-nya boleh dihapus. Alimallahu annakum kadza wa kadza. Yaitu apa? Bi ta'wilil masdar tanpa apa? Tanpa huruf, tanpa perantaraan huruf. Jadi alima itu boleh muta'addi. Baik. Kemudian kalau fariha gembira, dia perlu maf'ul bih atau tidak? Dia lazim, tidak perlu maf'ul bih. Makanya biasanya apa? Perlu perantaraan huruf. Farihtu bi julusika indana. Saya gembira dengan duduknya Anda di tempat kami, misalnya di dekat kami. Berarti apa? Ini lazim karena tidak masuk maf'ul bih secara langsung. Perlu perantaraan huruf. Tapi yang tanpa perantara, itulah yang dikatakan muta'addi. Langsung apa? Masuk ke maf'ul bih. Yaitu yang setelahnya adalah mansub sebagai maf'ul bih. Contoh yang lain apa? Untuk wazan fa'ila. Seperti hasiba. Hasiba ini perlu maf'ul bih. Baik. Hasibtuka aliman. Saya menyangka Anda itu alim. Baik, berarti apa? Ada dua maf'ul bih. Nah, kalau nazara dia seperti doroba ya. Cuma apakah dia perlu maf'ul bih? Kalau nazara itu langsung masuk ke maf'ul bih berarti artinya adalah menunggu. Nazartuka, saya menunggu Anda, menanti Anda. Jadi kalau ingin melihat berarti apa? Nazara ila. Dia berarti lazim. Karena apa? Perlu huruf. Nakiha. Apa? Nakiha. Nakaha yang kihu. Iya, nakaha yang kihu. Nah, itu ini jelas apa? Perlu maf'ul bih ya. Karena apa? Ada maf'ul bihnya memang berarti muta'addi. Baik, kemudian kata beliau wasalis yang fa'ula la yakunu illa laziman. Dia tidak terbentuk kecuali lazim, tidak ada maf'ul bihnya. Berarti perlu apa? Perlu huruf. Misalkan syaruftu bi maji'ika. Saya menjadi mulia dengan kedatangan Anda, perlu bi. Tidak mungkin masuk maf'ul bih di situ. Seperti apa? Hasuna. Baik. Hasuna hadzal bait bi hadhihi zina. Rumah ini bagus dengan perhiasan itu, dengan hiasan itu. Perlu apa? Perlu ada perantaraan huruf dengan dan sebagainya. Syarufa ini dia lazim, tidak memiliki maf'ul bih dia. Baik, sekarang warubaiyul mujarrad, tadi yang sulasi, yang wazan fa'ala, wazan fa'ila, wazan fa'ula. Sekarang yang rubai, yang mujarrad, yang isinya 4 tanpa tambahan. Baik, lahu bina'un wahid, dia memiliki satu bangunan saja. Wahuwa fa'lala. Nahwu dahroja, yaitu apa? Yang bergulir, menggelinding, berguling-guling itu. Wa darbakho. Wah, ini baru tak tahu nih. Darbakho ini apa coba? Kita tengok di kamus.
Safarjal itu mati ya. Iya, dia buah, jenis buah seperti limau, tapi gabung seperti apa, peach dulu itu ya. Iya, pir. Tayyib. Darbaja. Pakai Darbi. kho, Darbi kho. Tayyib. Darbakho. Coba apa itu darbakho? Dar. Tayyib. Artinya khodoa, yaitu apa? Yaitu menaati, tunduk. Tawa'a, yaitu menaati, tunduk dan menaati. Kalau darbakhor rojulu, maksudnya adalah menundukkan kepala. Ayo, Masya Allah, ini baru nih. Darbakho artinya adalah khodoa. Khodoa, iya, tunduk atau apa? Tawa'a, yaitu menaati, mematuhi. Tawa'a atau apa? To'a, menundukkan kepala itu. To'a ra'sahu. To'a. Baik, kemudian kita habiskan sedikit ini. Wa ya'ti muta'addiyan, dan dia datang dalam pola muta'addi, yaitu ada maf'ul bih macam tadi itu, darbakha ra'sahu, yaitu menundukkan kepalanya, atau dahraja. Misalkan apa berarti ya? Dahrajal kaffaro, yaitu apa? Menggulingkan tayar. Dahraja itu apa? Membuat jadi berguling-guling. Kafar artinya adalah tayar. Kafar, ya. Atau yang lain apa? Yang tayar. Biasanya apa? Arabiyah misalkan, atau arobah. Arobah itu kereta. Arabiyah juga ma'ruf, semacam kereta itu yang tayar satu itu. Apa maf'ul bihnya? Dahroja rojulu majnunan. Dahroja rojulu majnunan. Filghor fatika. Aduh. Lelaki itu apa? Mengguling-gulingkan orang gila. Berguling-guling seperti orang gila. Bukan. Maf'ul bih, yaitu menggulingkan. Oh, dia menggulingkan. Iya, menggulingkan. Ada dua pelaku. Majnun. Tak, pelakunya satu. Rimat. Maf'ul bihnya diguling-gulingkan. Dia dibuat berguling, yaitu tayar dibuat berguling-guling. Oh iya. Kemudian apa? Walaziman. Untuk yang pertama ini dia mutaaddi, yang dahroja dia mutaaddi, ada maf'ul bih. Yang kedua yaitu darbakha lazim. Yang tadi itu darbakha to'a ra'sahu. Aywa, tayyib. Berarti apa? Tidak perlu dikatakan darbakha ra'sahu, tapi darbakha saja pun cukup. Darbakha ra'sahu amama. Enggak, maksudnya dia tidak perlu disebutkan maf'ul bihnya karena dia lazim dia. Iya, tidak ada maf'ul bihnya berarti kata beliau. Darbakha ra'sahu farhan. Tayyib. Istilahnya adalah apa? Kalau Syekh Fatah di sini menyebutkan darbakha ini lazim, yaitu apa? Tidak ada maf'ul bih. Adapun kalau yang di lisanul Arab ini dohirnya boleh dia mutaaddi, yaitu ra'sahunya dimunculkan, boleh, nggak masalah insyaallah. Jadi apa? Kita paham maknanya. Ilahuna wallahu a'lam. Iya.